Ya Alhamdulillah, terima kasih bagi para pemirsa Duta TV dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Di dua segmen lalu kita membahas berkaitan dengan secara agama kita, perspektif agama kita melihat proses untuk bisa menikah itu seperti apa melalui Al-Quran dan kemudian juga hadis. Berikut juga dengan pemerintah yang kemudian dalam hal ini menengahi berkaitan dengan usia mampu dan matang tadi yang sudah dipikirkan secara konkret begitu. Nah, kalau kita bahas berkaitan dengan tadi kepotong di segmen kedua, Prof. Mampu, ini kan tadi sudah disampaikan oleh Prof sendiri adalah relatif. Bukan berarti bagi mereka yang memiliki ekonomi menengah ke bawah itu tidak bisa menikah, Iya, iya. ya. Dan kemudian juga bukan berarti hanya orang menengah ke atas, ya, menengah ke atas yang kemudian bisa menikah, ya. Kemudian juga mampu di sini baik mengenai kecerdasan. Tidak semua orang, saya yakin juga latar belakang pendidikannya ini sarjana, Prof. Tidak semua orang juga SMA, bahkan mungkin ada yang tidak sekolah SD, kemudian juga SMP, karena mungkin keterbatasan ekonomi sekali lagi dan keterbatasan banyak hal faktornya. Nah, apakah kategori mampu di sini juga tidak serta-merta membahas tentang itu semua, Prof? Kategori mampu itu relatif tadi ya. Mhm. Jadi banyak orang yang punya uang mamanya, Ya. tapi merasa belum mampu. Mhm. Atau ada orang yang belum punya uang tapi merasa mampu. Di sini kan hadirnya rasa tanggung jawab sebenarnya. Mhm. Tanggung jawab. Jadi karena dia merasa belum bisa bertanggung jawab, masih punya uang, itu relatif. Jadi kategori mampu itu sebatas sosial. Jangan berpikir yang tinggi-tinggi. Mhm. Nah, kalau ketinggian kan tidak dapat jodoh-jodoh, tidak dapat jodoh ya. Kerendahan juga tidak dapat karena tidak mampu. Jadi kemampuan itu kembali diukur kepada pribadinya masing-masing. Ya. Jadi kualitas pribadinya masing-masing. Mhm. Dan Islam melihatnya kemampuan itu ada pada diri, bukan pada sosialnya, tapi pada dirinya. Oleh karenanya relatif jadinya. Mhm. Kita punya kemampuan sebatas ini, ya kita bisa dapat jodoh sesuai dengan batas itu. Maka dalam Islam ada istilah kafaah, sekufu. Sekufu. Sekufu, bahasa Banjarnya sekufu. Jadi kafaah, artinya orang yang setara, sederajat dengan dia. Kalau dia punya kemampuan segini, ngambil yang tinggi-tinggi kan tidak setara, tidak sekufu. Makanya ada salah satu dikatakan kawin itu harus kafaah, harus sekufu. Jadi Baik. itu yang akan membuat penyeimbangan dalam Itu perkawinan. yang menjadi penyeimbang. Apanya di situ. Mhm. Nah, jadi kemampuan orang itu kan bisa diukur dari bagaimana lawannya. Baik. Nah, kalau tadi Prof saya singgung sedikit mengenai jujuran. Ini kan bicara mengenai tradisi ya, tradisi orang Banjar yang kemudian juga sebagai salah satu hal yang kemudian dibayarkan kepada mempelai wanita begitu di luar dari mahar akad nikah, ya. Jujuran juga dibebankan kepada sang pria. Bagaimana tanggapannya, Prof? Karena ini jujur kalau berdasarkan dari curhatan para teman-teman saya, Prof, yang masih jomblo, nah ini cukup memberatkan, Prof. Apalagi kisarannya kan ini sudah masuk dalam kisaran puluhan juta bahkan ratusan juta, Prof, dari orang tua mempelai wanita itu sendiri untuk memberikan batasan untuk menikahi putrinya. Bagaimana, Prof? Ya, kalau kita bicara tentang jujuran, kita masuk kepada wilayah dalam fikih itu mahar ya. Mahar. Pertanyaannya apakah mahar itu sama dengan jujuran gitu? Ya. Gitu. Kalau mahar itu sebenarnya tidak diminta berat-berat. Prinsip mahar itu adalah prinsip mahar. Ya. Prinsip mahar itu kata Rasulullah, sebaik-baik mahar itu adalah mahar yang diberikan paling bagus oleh seorang laki-laki dalam kacamata seorang suami. Tapi prinsip mahar juga kata Rasulullah, paling bagus itu aisaruha, sesuatu yang paling bisa diberikan oleh seorang laki-laki kepada istri, kepada calon istri. Itu dalam pandangan seorang istri. Jadi pandangan seorang istri melihat mahar itu bagaimana sang calon suami bisa memberi mahar, itu aja. Tapi dalam pandangan seorang suami, bagaimana dia bisa memberikan mahar terbaik untuk istrinya. Ini kan luar biasa. Ya. Konsep mahar. Masya Allah. Jadi dalam konsep seorang istri, calon istri melihat mahar itu aisaruha, apa yang paling bisa mudah diberikan oleh calon suami. Tetapi dalam pandangan seorang suami, mahar itu adalah sebaik-baiknya, yang paling berkualitas yang diberikan kepada calon istrinya. Kenapa? Mahar itu sebenarnya penghargaan, bukan pembayaran. Wa atuhunna sadaqatihinna nihla. Allah mengajarkan kepada kita berikan mahar itu kepada perempuan. Karena mahar itu bukan pembayaran, tapi penghargaan sifatnya. Jadi tidak ada batas berapa, hanya penghargaan.
berapapun yang diberikan oleh calon suami kepada istrinya penghargaan, maka sang istri menerimanya itu penghargaan, bukan pembayaran. Nah kalau masuk kejujuran, maaf nih adat sudah, kayaknya mahar itu dikonsepkan seperti pembayaran, Ya. sehingga ada tawar menawar, sehingga ada konsep seperti jual beli. Jual beli. Manusia tidak dalam posisi seperti itu. Manusia memiliki nilai yang tidak ternilai. Oleh karena Islam mengajarkan mahar itu bukan pembayaran, tapi penghargaan. Jadi berapapun nilainya itu penghargaan. Makanya Nabi mengatakan kemampuan orang membayar terserah dia. Bahkan Islam itu sebatas cincin dari besi bisa. Karena penghargaan, bukan nilai cincinnya, tapi penghargaan yang mampu diberikan oleh calon suami. Jadi tidak ada batas berapa. Nah kalau masuk dalam konsep jujuran itu masuk adat. Adat masyarakat di sini jumlahnya sekian, ya kan? Ini adat. Nah adat yang seperti ini bagus-bagus saja, tetapi harus jangan sampai menghambat pokoknya perkawinan. Baik. Jadi jujuran sah-sah saja sebagai adat, tapi jangan sampai adat ini menghalangi tujuan pokok, di mana perkawinan seringkali terhalang karena persoalan. Seringkali terhalang, betul sekali Prof. Karena persoalan jujuran. Karena persoalan jujuran. Padahal jujuran itu hanya adat. Jujuran adat dan bisa masuk mahar itu ya. Tapi jangan sampai jujuran ini yang namanya adat menghalangi perkawinan. Karena konsep ibadahnya ada pada perkawinan, jangan sampai adat menghalangi ibadah. Baik. Apalagi dalam kondisi hari ini Prof, para calon-calon yang mau menikah katanya mulai tersadar bahwa betapa pentingnya yang namanya akad nikah dalam kondisi wabah COVID-19 saat ini. Tidak lagi penting yang namanya resepsi yang mungkin diagung-agungkan beberapa tahun sebelumnya atau sebelum kondisi ini masuk, tapi ternyata akadlah yang paling utama dalam kondisi pernikahan. Boleh dikasih gambaran atau penjelasan Prof, karena banyak saya mendapatkan juga dari teman-teman bahwa mereka yang kemudian juga bertanya dan mempertanyakan berkaitan dengan hal ini. Kalau seseorang laki-laki atau seorang pemuda misalkan 100.000 memberikan maharnya kepada sang perempuan misalkan Prof, ini sebagai percontohan, apakah dalam hari-harinya wajib memberikan nafkah sebesar 100.000 juga Prof? Nah itu bagaimana Prof? Ya, baik, tadi bicara tentang COVID sebenarnya, COVID-19 ini menyadarkan kita semuanya. Ya. Allah luar biasa mengirim COVID ini sebagai nikmat menurut saya. Nikmat untuk kita sadar, untuk lebih dekat kepadanya. Dia wabah, tetapi dipandang sisi lain nikmat menurut saya. Nikmat yang bisa secara batin kita kembali menyadari kembali kepada posisi kita sebenarnya. Contoh kawin tadi ya. Kawin ternyata akad yang penting, bukan jujuran ya. Sekarang tidak ada nilai lagi gitu. Jadi sekarang akad yang penting. Bagaimana orang bisa berakad, bertemu di mana ya? Tidak ada lagi batas berapa. Terus tadi, kalau bisa mampu membayar jujuran berapa, maka nafkahnya berapa? Enggak juga, relatif. Nafkah itu kan batasnya kemampuan suami. Kemampuan suami A dengan B kan tidak sama. Saya dengan penghasilan sekian mampu membayar, memberikan nafkah pada istri sekian. Mungkin berbeda dengan Anda. Anda punya penghasilan sekian, maka nafkah Anda kepada istri sekian, relatif. Tidak ada ukuran juga yang berapa nafkah. Yang penting sang istri bisa hidup dengan itu. Yang istri bisa makan untuk itu. Makanya kewajiban suami itu kan memberi pakaiannya, memberi makannya, dan memberi tempat tinggalnya. Di mana dengan itu istri merasa terlindungi. Makanya posisi suami sebagai pelindung. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Rijal laki-laki itu suami itu melindungi istri. Tapi pelindungan itu kan relatif. Relatif. Yang penting istri merasa terlindungi. Dengan apa? Relatif. Kasih sayang. Tidak ada gitu ya, dengan kasih sayang tentunya. Berapa nilai kasih sayang? Mungkin dengan uang 100.000, mungkin dengan uang 10.000, istri merasa luar biasa. Suami saya menyayangi saya. Cuman harganya berapa? Cuman kasih 10.000 bisa jadi. Cuman 20.000 bisa jadi. Tapi banyak orang juga dikasih 1 juta, di mana sang istrinya tidak merasa puas dengan itu. Kan tidak ada nilai kasih sayang. Jadi yang ada perlindungan. Dengan 1 juta sang istri tidak merasa terlindungi, tapi dengan 10.000 istri merasa terlindungi. Makanya konsep Quran, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pelindung. Baik, dan tentunya ini bisa dijadikan edukasi bagi calon-calon yang akan segera menikah ya Prof ya. Kalau dari pemerintah memang melarang kondisi pernikahan sampai akhir bulan April Prof. Nah mungkin bisa jadi di bulan Mei, di bulan apa kita akan lihat kebijakan lanjutan karena masih banyak kondisi-kondisi akad nikah yang atau resepsi yang kemudian sampai dibubarkan ya. Nah itu pun juga menjadi dampak dari wabah saat ini. Nah tapi kalau kita melihat dari sisi yang lainnya Prof,
pernikahan memang tidak ada batasan dari segi batas minimal, apalagi batas maksimum. Tapi ada istilah, semua dari kita itu sudah ditentukan oleh Allah dan sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Baik itu umur, baik itu maut, baik itu jodoh, rezeki dan lain sebagainya. Banyak dari orang kemudian juga memiliki kemampuan dan ingin sekali menikah, tapi merasa jodohnya belum ada dan belum datang, Prof. Nah, bagaimana dengan tanggapan itu, Prof? Iya, ini kita hidup ini kan ada ikhtiar namanya. Baik. Ada ikhtiar, ada usaha. Jodoh memang dari Tuhan. Rezeki memang dari Tuhan. Memang Allah semua yang nyiapkan. Umur dari Tuhan. Tapi ada ikhtiar. Kita punya rezeki dari Tuhan. Usaha kita mengambil, menjemput. Menjemput. Bukan mencari ya, Prof, ya, Bukan tapi mencari, menjemput. mengambil. Dengan ikhtiar, menjemput. Tuhan kasih, kita ambil. Dengan apa? Ikhtiar. Macam-macam ikhtiar. Bentuk ikhtiar macam-macam. Terus Tuhan kasih jodoh, kita ambil. Di mana letaknya jodoh itu? Di mana Tuhan simpankan jodoh itu? Kita ambil. Ada ikhtiar. Kita seleksi, mana yang punya saya? Oh ini, yang ini. Ada namanya ikhtiar, usaha untuk mencapai itu. Dengan Memang, kategori kafaah atau sakufu tadi ya? ya, kita bisa menyeleksi mana yang punya saya. Kita ada kategori. Oh ini dekatnya saya mungkin saya di sini, mungkin saya di sini. Ada kecenderungan atau ketertarikan. Apakah itu bisa dikategorikan cinta, Prof? Misalkan kita cinta pada pandangan pertama. Nah, bagaimana dengan hal itu? Ya. Kayak sebagai sinyal Syahwat untuk ya, seseorang. bahasanya tuh syahwat. Syahwat, itu kategori syahwat, bukan sinyal untuk Iya. seseorang itu bisa Kalau saya meyakini melihat itu istri. Itu syahwat itu. Kalau cinta itu dasarnya Allah. Jadi kalau syahwat tuh saya melihat tertarik, kadang-kadang saya ingin menguasai ya. Baik. Nah, ingin berlebihan. Baik. Tapi kalau udah cinta, bagaimana saya menyayangi dia dan Allah suka dengan saya. Itu menurut saya cinta di situ. Jadi cinta itu batasannya ada pada Tuhan. Karena yang memiliki cinta cuma Tuhan. Tapi kalau kita tertarik lalu menguasai itu syahwat dah. Jadi syahwat itu kan suka berlebihan. Ya. Suka berlebihan. Nah, Allah perintahkan kawin itu kepada pemuda. Kenapa? Kepada pemuda. Karena di diri pemuda itu gejolak syahwat itu sangat tinggi. Nah, bagaimana syahwat itu berubah menjadi cinta? Syahwat tinggi. Ya, melihat A, melihat B mau ini. Ya. Nah, sekarang ketika kawin menjadi cinta. Cuman si A saja cinta. Kenapa dengan si A saja cinta? Memang Allah turunkan cinta saya ke sana. Tadinya kan syahwat melihat A, melihat B gitu ya. Makanya Allah perintahkan kita untuk kawin di kala muda. Makanya kenapa hitopnya, kenapa arahnya Nabi itu kepada pemuda. Karena pada usia muda itu syahwatnya sedang tinggi. Bagaimana sesuatu ini dikendalikan menjadi sesuatu yang fitrah dari Tuhan. Yang mencinta tadi, ya, cinta dari Tuhan, fitrah sesuai dengan bagaimana aturan Tuhan. Makanya Allah katakan dari awal saya katakan tadi, nikah itu bagian dari nikmat yang maha agung dan diberikannya kepada hamba-hambanya melalui syariatnya. Berarti syariatnya ada aturan-aturan. Bagaimana merubah syahwat tadi menjadi sebuah cinta. Cinta yang memang dititipkan Allah kepada kita untuk kita nikmati sebagai bagian dari nikmat Tuhan. Dan yang sesuai dengan syariatnya. Ya, bertujuan untuk mendapatkan keridhoannya. Keridhaan Tuhan kan tujuannya gitu. Kita semua bertujuan untuk ridho. Kita dengan merubah syahwat itu menjadi cinta, tujuan ridho. Baik, Masya Allah. Hari ini begitu banyak kita mendapatkan ilmu berkaitan dengan usia ataupun juga syarat pernikahan dan lain sebagainya. Tapi di segmen selanjutnya masih kita bahas, ada satu segmen lagi, Prof, yang tentunya juga nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Prof di sebelah saya. Tetaplah bersama kami di Majelis Sore, Majelis Kita Semua.